Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali kembali bersua dengan pemirsa podcast Lentera Umat MPU Aceh, dan topik yang kita ambil seperti biasa topik yang sangat menarik terkait dengan fatwa MPU Aceh hari ini, Fatwa MPU Aceh nomor 30 tahun 2015 tentang penentuan dan pengawasan harga barang ditinjau dari sisi pandangan Islam. Untuk itu di studio sudah kita hadirkan 3 orang narasumber kita yang insya Allah hari ini bisa memberikan inspirasi dan pencerahan. Yang pertama Bapak Marjuki, Pak ya, Pak Marjuki SEMM, yang keseharian beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri di Sependak Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di podcast kita. Kemudian kita juga kedatangan salah seorang akademisi muda yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh, yaitu Bapak Profesor Dr. Hafaz Furqani M. Master Economic. Terima kasih Pak sudah hadir di podcast kita. Kemudian seperti biasa kita juga di backup oleh abu kita, pimpinan MPU Aceh yang hari ini dihadiri oleh Abun Profesor Dr. Tengku Muhibut Tabari MAG. Assalamualaikum Abun. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Baik pemirsa, sebelum kita mulai bincang-bincang kita pada hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Sehubungan dengan perhelatan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumut, pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan telah mengeluarkan himbauan kepada para pelaku usaha untuk melampirkan daftar menu lengkap dengan daftar harganya serta tidak menaikkan harga makanan dan minuman melebihi harga normal. Di saat yang sama juga pemerintah Kota Banda Aceh telah menghimbau pelaku usaha bidang perhotelan dan restoran agar tidak menaikkan harga dan membuat daftar harga layanan sehingga pengunjung mendapatkan kepastian harga saat berbelanja. Pelabelan harga dipandang sangat perlu terutama bagi pelayanan konsumen baik kelas bawah hingga kelas menengah ke atas. Demi kemaslahatan umat itu pula, MPU Aceh pun telah mengeluarkan Fatwa MPU Aceh nomor 30 tahun 2015 tentang penentuan dan pengawasan harga barang oleh pemerintah menurut perspektif syariat Islam. Untuk mengupas lebih jauh terkait pelabelan harga ini, kita simak selengkapnya dalam podcast Lentera Umat episode kali ini. Baik Pak, kita mulai ke Pak Marjuki dulu Pak. Nah, ini Pak Marjuki ini di meja beliau ini lengkap Pak ya, data-data harga barang, fluktuasi harga barang lengkap Pak ya. Kemudian dianalisis. Saya ingin tanya dulu Pak ke Pak Marjuki, mungkin kondisi harga-harga barang dalam 1-2 minggu ini di Aceh, mungkin Bapak bisa sampaikan apakah masih aman, apakah masih ada pengaruh terhadap kemampuan atau daya beli masyarakat. Silakan Pak Marjuki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Selawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kami sampaikan bahwa Disperindak Aceh ditugaskan fungsinya adalah dalam rangka bagaimana menjaga kestabilan harga dan juga menjaga stok harga. Jadi hasil pantauan kami di Disperindak Aceh itu ada enumerator namanya. Di setiap 23 kabupaten kota ada petugas penginput pantauan harga. Kemudian yang dilaporkan melalui sistem aplikasi SP2KP namanya. Jadi kondisi harga sampai hari ini terutama menyambut kemarin itu dalam rangka menyambut 17 Agustus dan bahkan ini menyambut PON ke depan. Ini alhamdulillah di Aceh kondisinya stabil, bahkan ada beberapa komoditi seperti bawang merah sudah turun. Kenapa turun? Karena beberapa sentra termasuk di PD di Aceh Tengah, Banda Meriah dan juga di beberapa provinsi lain di Brebes misalnya itu lagi panen. Maka harganya hari ini stabil, artinya sekitar 20.000 per kilo. Nah, kemudian ada yang memang sedikit naik ya di telur ya. Telur kondisi hari ini sekitar 50-51 per papan.
tapi masih dalam stabil. Karena kalau di Jakarta itu sampai 60-70 Pak. 60-70 Pak ya. Ini masih kondisi stabil. Memang harapan kita biasanya kalau telur itu di angka 48 per papan. Yang lain kondisinya masih stabil semua Pak. Stabil Pak ya. Termasuk cabai. Baik Pak. Tapi kita lihat kasus kemarin Pak di Bener Meriah ya, Pak Prof. Abun. Itu kan sempat viral juga itu, di mana tomat itu dibuang, alasannya karena memang harga begitu drop, sehingga biaya produksi mulai dari penanaman, pupuk sampai panen itu lebih tinggi daripada biaya jual. Itu gimana Pak? Fenomena seperti itu bukan hanya tahun ini tuh. Saya catat itu ada beberapa tahun itu terjadi, dan ini saya lihat tidak ada intervensi pemerintah Pak terkait hal ini. Kan sayang Pak masyarakat di sana. Pak, baik, bisa komentar terkait dengan tomat di Bener Meriah. Memang tahun kemarin juga kasus yang sama ya. Karena memang inilah di pemerintah sebenarnya ada namanya biaya ongkos angkut Pak. Ongkos angkut, sehingga dia bisa barang-barang itu diangkut ke kabupaten lain yang memang kondisi defisit. Jadi ini ada ongkos angkut di Dinas Pangan, disubsidi. Nah, ini yang perlu kita lakukan, upaya sebenarnya bagaimana mempertemukan pelaku usaha petani dengan pelaku usaha yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, memang seharusnya ini juga harus ada turunan ya. Artinya semacam mungkin pabrik saus, tomat gitu kan. Ini yang belum ini memang beberapa kali kita lakukan pertemuan dengan tim TPID kita dengan pelaku usaha untuk menangani ini, sehingga tomat-tomat yang ada di ini bisa ditangani dengan baik gitu kan. Karena memang kualitas tomat di Bener Meriah sedikit berbeda dengan kualitas tomat-tomat lain ya. Tapi kalau di Bener Meriah, kalau yang cabai kualitas bagus Pak. Bahkan sudah ekspor ya, ada beberapa provinsi yang bisa menerima karena kualitas bibitnya bagus. Iya, jadi ini kan kondisinya miris ya Pak Prof ya. Nah, memang dengan kondisi yang melimpah, tapi ternyata dibuang begitu saja kan. Abun, dari sisi Islamnya bagaimana Abun? Ini kan terjadi praktek mubazir Abun ya, akibat memang penurunan harga yang begitu drastis. Itu bagaimana menurut pandangan Islam Abun? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini host ini sangat gesit ya, dan tentu apresiasi kita terhadap dua narasumber, Prof. Hafaz dan Pak Marzuki, yang kesehariannya beliau memang di bidangnya. Iya, harga-harga di kantong beliau. Sangat penting diskusi kita pada hari ini. Cuma kalau kita lihat aspek normatifnya, tentu Islam selalu mengedepankan hak-hak dan kewajiban baik para penjual atau pembeli. Karenanya harga-harga yang tidak standar dalam Islam itu selalu diminta untuk dijajaki, diperhatikan. Kenapa? Karena ini menyangkut tentang kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Islam melarang penetapan harga secara sepihak. Karena itu ada kewajiban pemerintah. Misalnya kalau kita lihat di fatwa kita nomor 30 2015, hampir 7 tahun lebih Pak Marzuki ini ya, artinya apa? Ada perhatian kita di Majelis Pengusaha Ulama Aceh dalam konteks bagaimana kemaslahatan masyarakat yang ada di Aceh. Nah, itu terjadi fluktuasi harga misalnya pada event-event tertentu, misalnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Marzuki ketika event 17 Agustus yang di sana ramai, apalagi ini kan PON nanti tanggal 8 sampai 20 kalau salah September, itu akan terjadi kenaikan tidak hanya pada aspek misalnya banyak yang datang, sesungguhnya juga diduga ada permainan penetapan harga. Inilah kewajiban kita selaku pemerintah, dan tentunya tidak hanya dinas perindak saja kan, semua kita bahu-bahu bagaimana mengawasi, mengontrol harga-harga barang supaya tetap stabil yang ada di Aceh, sehingga nanti Aceh menjadi sesuatu yang benar-benar dikategorikan sebagai daerah yang sangat akrab dengan syariat Islamnya. Pak Prof Hafaz, secara teori Pak, ini kan
kondisi ideal yang bagaimana Pak? Kenaikan harga itu dengan kemampuan daya beli masyarakat. Yang ideal itu bagaimana Pak secara teori? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya yang kita hormati Abun dan Pak Marzuki sebagai narasumber. Memang di dalam ilmu ekonomi itu kan kita diajarkan juga ya, ada keseimbangan antara supply dan demand ya, antara penawaran dan permintaan. Tapi kadang-kadang keduanya tidak bisa seimbang dengan baik ya. Artinya kadang-kadang kita akan mengalami kondisi di mana terjadi oversupply. Barang kita terlalu banyak ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ketika musim panen tomat misalnya, ya kita kelebihan tomat. Nah, tapi nanti ada ketika musim kemarau, tomat tidak tumbuh dengan bagus. Nah, permintaannya justru meningkat begitu kan. Nah, di sini diperlukan kebijakan ya, dari pemerintah kita bagaimana kita merancang ini ataupun mengambil kebijakan yang tepat ya. Ketika terjadi oversupply tomat tadi, apa langkah-langkah kita untuk melakukan pemanfaatan barang-barang yang lebih tadi. Nah, ya, jadi tidak dibuang begitu saja, karena ini kan ya mubazir dan kita ya itu sumber daya alam yang seharusnya bisa kita manfaatkan. Nah, tadi misalnya kita bisa memanfaatkan untuk proses industri. Nah, jadi kita sekarang sudah harus berpikir ya, bagaimana menumbuhkan industri yang bisa memanfaatkan produk-produk yang lebih tadi, misalnya tomat ya. Ketika event-event tertentu itu justru musim perayaan misalnya, ataupun nanti kita ada berhadapan dengan PON ya. Nah, itu kan terjadi peningkatan permintaan yang tidak biasa. Nah, ini harus diambil langkah-langkah dari sekarang ya. Mungkin sekarang kita kondisinya relatif stabil karena masih menjelang ya, tapi ketika sudah event itu terjadi, nah di situ kita mungkin baru terasa barangnya kurang ya, ataupun supply-nya terganggu begitu kan. Nah, mungkin pemerintah juga harus bisa memikirkan beberapa langkah ke depan. Beberapa potensi misalnya terjadi penimbunan ya sebelum terjadi event itu terjadi kan, ataupun ada yang bermain ya. Ataupun mungkin memang secara alami supply-nya berkurang. Nah, ini kan harus dilakukan proses-proses yang sifatnya antisipasi ya. Nah, karena kita khawatir ketika itu terjadi, inflasi kan akan naik ya. Nah, ketika inflasi naik, masyarakat kita kan gajinya tetap ya. Masyarakat kita ya gajinya seperti biasa kita setiap bulan gitu kan. Itu kita akan menghadapi masalah ya, masalah kemampuan daya beli tadi. Nah, daya beli tadi sebenarnya kita daya belinya ya biasa, tapi karena harganya sudah naik sehingga daya beli kita menurun gitu kan. Gaji kita ya stabil sebenarnya, tapi harga-harganya sekarang yang meningkat. Nah, jadi untuk itu maka perlu ada manajemen resiko ya dari pemerintah, apa yang dilakukan dalam minggu depan misalnya ya, dan sampai ketika event itu terjadi, apa khususnya untuk kebutuhan pokok ya, itu bisa benar-benar dipastikan harganya relatif stabil. Prof Hafaz setuju nggak kalau seandainya ketika kemampuan atau daya beli masyarakat menurun sementara permintaan tinggi, harga barang juga tinggi, disitulah pemerintah mengintervensi harga barang misalnya. Dari sisi teori ekonomi gimana itu Prof? Sepakat nggak dengan itu? Ya, intervensi kan bisa dalam beberapa bentuk ya. Bisa intervensi pasar. Nah, intervensi pasar ini ya kita melakukan intervensi dalam hal kuantitas barang misalnya. Jadi kalau sebelum ini barang dirasa kurang, pemerintah berusaha untuk mencari barang-barang tadi lalu disuplai ke market, sehingga ketika barang banyak kembali, harga kan akan relatif stabil ya. Nah, bisa juga intervensi harga. Nah, intervensi harga ini memang secara langsung pemerintah menetapkan harga. Ada batas atas, ada batas bawah ya. Nah, ini agak susah kalau diterapkan untuk semua barang. Nah, hanya barang-barang tertentu yang bisa dikawal, yang bisa dikawal oleh pemerintah dengan alasan bahwa ini menyangkut kepentingan orang banyak ya. Jadi dulu kan kita sering mendengar ada minyak misalnya, harga minyak itu ditetapkan, ada batasnya, tidak dilepaskan ke pasar, karena kalau ke pasar ya bisa jadi kalau kita tidak kawal ada spekulan ya, ada orang-orang yang bermain. Nah, jadi ada batasnya itu. Ketika sudah sampai batas itu
maka pemerintah harus mengambil sikap. Mengambil sikap ini ya sudah tidak sehat lagi misalnya, tidak bagus lagi untuk ekonomi. Nah, pemerintah bisa melakukan proses-proses investigasi ya, mengapa ini terjadi. Kemudian bisa mengambil proses hukuman ya, kalau ada yang melakukan kecurangan ya, ataupun penimbunan, monopoli dan seterusnya. Jadi boleh saja intervensi ya Prof ya? Boleh saja, tapi coba dianalisis dulu model intervensi apa yang paling cocok untuk satu kasus tertentu gitu, Pak Marzuki. Sejauh ini intervensi model mana yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyeimbangkan antara permintaan dan daya beli masyarakat? Baik, terima kasih. Yang pertama kami sampaikan bahwa pemerintah terus berkomitmen dalam rangka bagaimana menjaga kestabilan harga ini ya. Di mana yang pertama telah mengeluarkan beberapa aturan ya, termasuk aturan HEAD namanya, harga eceran tertinggi, kemudian ada harga acuan ya, termasuk misalnya minyak goreng. Minyak goreng hari ini kan ada intervensi pemerintah ya, ada subsidi. Bahkan ke depan dengan Permendak nomor 18 tahun 2024 ini itu tidak ada lagi dalam bentuk curah ya, dalam bentuk nanti kemasan minyak kita namanya. Nah, jadi kenapa ini? Untuk higienis, untuk terjadi keamanan, kenyamanan daripada sebuah produk itu. Ya, kalau misalnya curah ini kan kita khawatir ya, bagaimana nanti dalam drone-nya, bagaimana itu mungkin tingkat kebersihan yang tidak terjamin. Jadi pemerintah mengintervensi demikian. Termasuk bagaimana menciptakan sebuah head beras misalnya sudah ada. Termasuk harga-harga acuan. Kalau beras itu ada dari Bappenas ya. Di Bappenas ada aturan tersendiri. Head hari ini misalnya ada beras premium 14.300, kemudian yang medium 13.100, itu sudah diatur Pak. Kalau sudah diatur head itu tentu oleh pelaku usaha tidak boleh menjual di atas head. Nah, ini ada kena undang-undang perlindungan konsumen namanya, ada undang-undang 8 1999. Artinya di situ ada hak-hak konsumen yang dilanggar ya. Ada juga dia melanggar aturan-aturan lain misalnya seperti disampaikan oleh Pak Prof Abbas. Dia itu nanti ada sanksi kalau dia melanggar. Ya, karena hak-hak konsumen juga apabila misalnya dia dalam menjual itu tidak sesuai dengan head atau menjual tidak sesuai dengan takaran, ukuran, jumlah, tidak yang di label misalnya 1 kilo tapi yang dijual 9 on gitu. Itu kan tidak sesuai dengan syariah, dengan aturan pemerintah juga salah, dengan aturan ini juga salah. Berarti itu ada sanksi Pak. Sanksi yang pertama, pelaku usaha melakukan demikian itu dia ada sanksi administrasi, ganti rugi sampai dengan 200 juta. Kemudian ada sanksi yang paling berat sampai 2 miliar dia. Ya, ada penjara 5 tahun, sanksi ringan 2 tahun penjara 500 juta. Kemudian apa intervensi pemerintah lagi yang dilakukan? Kita melakukan operasi pasar dan pasar murah Pak. Subsidi kita berikan, ya, subsidi pasar murah dan operasi pasar. Di tiap hari-hari keagamaan, hari-hari besar dan juga besar gejolak harga kita lakukan intervensi itu dan banyak kita lakukan. Kemudian apa intervensi lagi? Intervensi lagi yaitu kita juga memberikan ongkos angkut melalui dinas pangan yang tadi di kabupaten yang surplus tadi, misalnya tomat tadi, sehingga tomat itu bisa diangkut ke sana bisa dengan nilai jual yang tinggi begitu, atau nilai jual yang sama begitu, sehingga tidak dirugikan dari segi konsumen. Nah, kemudian ada juga kita lakukan sidak pasar bersama tim Satgas Pangan, BPOM. Itu perlu Pak, artinya dengan BPOM bagaimana barang-barang kadaluarsa itu harus dijaga oleh tim BPOM sendiri. Begitu juga sidak pasar, bagaimana penimbunan tidak terjadi. Dan alhamdulillah hari ini di Aceh belum ada penimbunan Pak yang ini. Nah, paling dia hari ini mungkin menjual di atas saya itu paling kita tegur secara administrasi, kita tegur secara pembinaan. Baik Pak Marzuki. Jadi intervensi itu ada Pak ya. Ada. Cuman Abun gini Abun, kita pernah baca juga sebuah hadis Abun kan dari Abu Daud kalau nggak salah saya itu bahwa Rasulullah sangat melarang keras intervensi terkait harga gitu. Misalnya ada barang A itu harganya sekian gitu. Jadi menurut Rasulullah bahwa itu tidak boleh kecuali misalnya tadi operasi pasar misalnya. Jadi bukan menetapkan harga barang ini sekian. Itu gimana Abu menurut Anda? Kalau kita merujuk pada sejarah dulu pada masa Rasulullah sebagai inspektor langsung dan menginspeksi langsung pasaran-pasaran yang ada di pasar. Dan beliau menegur setiap perilaku pasar yang menyimpang dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam
katakanlah Al-Quran dan hadis. Dan ketika ekspansi pasar itu ada, pernah dulu pada masa Umar yang beliau juga langsung inspeksi pasar dan ditemukan bahwa ada kecurangan pasar, maka beliau menegurnya. Inilah prinsip-prinsip syariah yang sudah dilakukan sejak pada masa Rasulullah, era sahabat dan era sahabat kecil, para ulama sekalian. Cuma persoalannya sekarang kan kalau kita lihat dari runtut sejarah itu ada pasar resmi dan ada apa yang tersebut dengan pasar gelap, ya. Yang biasanya yang bermain pada harga, penetapan harga barang atau apapun namanya itu adalah pada pasar-pasar gelap. Kalau pada pasar-pasar resmi ini menurut kita adalah misalnya Dinas Perindak itu lebih mudah mengontrol dan menguasai harga-harga pasar itu. Jadi oleh karena itu kan ini penting menjadi perhatian kita, khususnya kan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU dalam rangka tadi seperti yang saya sampaikan, kemaslahatan kita, kemaslahatan umat. Dan itu juga menjadi persepsi dan membentuk opini bagi orang-orang yang datang dari luar Aceh, misalnya dalam konteks keacehan, bahwa sesungguhnya ini loh konsisten terhadap syar'i. Ini penting kita lakukan. Ini bukan hanya sekedar ajaran, tetapi bagaimana prinsip-prinsip ajaran itu bisa dipraktikkan secara sungguh-sungguh di dalam kehidupan secara umum. Iya. Baik, Abun. Pak Prof, memang terjadi perbedaan pendapat memang dari para sahabat dan ilmuwan Islam terkait ekonomi. Kalau menurut Prof Hafaz, jika seandainya pemerintah melakukan intervensi penetapan harga, kondisi yang ideal bagaimana? Yang bisa diterima lah istilahnya dari sisi ilmu ekonomi. Ya, pada prinsipnya kan ekonomi ini digerakkan oleh sistem mekanisme pasar, ya. Artinya ya kita diberikan kebebasan untuk penjual dan pembeli melakukan proses transaksi tanpa ada intervensi dari manapun, ya. Jadi murni berdasarkan keinginan masing-masing. Nah, akan tapi ada kasus-kasus tertentu di mana kondisi ini tidak terjadi. Ya, misalnya ada kecurangan tadi, ada penimbunan, ya, ataupun ada kejahatan-kejahatan lain yang mungkin terjadi. Karena kan memang pasar yang bebas itu sangat rentan pada penguasaan sepihak, ya. Bisa jadi nanti ada yang mengontrol pasar. Nah, disinilah perlu turun tangan pemerintah tadi untuk memastikan agar ini tidak terjadi, ya. Ada pengawasan itu dilakukan. Kan kita juga sering mendengar, ya, bagaimana ada mafia misalnya bermain, mafia minyak goreng, ya kan, ataupun mafia yang sembako, kebutuhan pokok. Nah, ini kan kalau itu terjadi akan merugikan masyarakat, ya. Nah, bentuk intervensi yang dilakukan bisa dalam dua hal tadi, ya. Apakah bentuk intervensi pasarnya atau intervensi harga tadi. Nah, intervensi harga ini kalau merujuk pada hadis Nabi yang disampaikan tadi, bahwa Nabi menolak, ya, untuk melakukan intervensi harga karena Nabi tidak melihat ada kebutuhan untuk itu. Karena waktu itu terjadi kemarau panjang, ya. Sehingga ya secara alami panen kan akan terganggu, ya, dan ya barang-barang akan naik gitu kan, karena memang cost yang dikeluarkan tinggi, kemudian jumlah panennya kurang, ya barang akan naik, ya. Nah, jadi kalau dilakukan intervensi justru akan merugikan petani karena biaya yang sudah dikeluarkan sangat banyak, kemudian harga ditetapkan rendah. Nah, memang mungkin menguntungkan konsumen, ya, tapi petaninya bagaimana? Nah, jadi analisa-analisa itu juga perlu dilakukan oleh pemerintah, ya, jika ingin mengambil kebijakan intervensi harga, ya. Jadi di harga yang berapa juga kalau kita melakukan intervensi harga, keputusannya demikian, tapi harga yang adil itu di level mana? Nah, tidak merugikan petani, tidak merugikan konsumen, ya, tidak merugikan mana-mana pihak. Nah, itu juga perlu dilakukan analisa. Berarti ada kajian yang mendalam, ya. Nah, sebelum memutuskan intervensi apa yang diambil, ya. Betul. Pak, ya. Kalau ini, Abun, terkait ini kan ke depan ini ada PON, Abun, ya. Tentu ini event yang sangat menarik, yang 4 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Kalau seandainya pedagang kita misalnya menaikkan harga, misalnya, oh ini mumpung ini PON, ini orang rame gitu, sejauh mana yang boleh, Abun? Misalnya biasanya harganya 5.000, kemudian karena ada event-event tertentu seperti ini, ya oke lah naik, tapi sejauh mana yang
dari sisi pandangan Islam sejauh mana yang diperbolehkan gitu, sehingga tidak merugikan masyarakat yang datang. Kalau kita lihat dari ajaran kita, ajaran prinsip-prinsip dasar memang tidak dibenarkan pada event tertentu menaikkan harga. Apalagi kan event-event itu justru kan adalah untuk bagaimana membangun sebuah kebersamaan, kan? Tidak hanya dilihat pada aspek-aspek naiknya konsumtif barang-barang gitu, jangan seperti itu. Akhirnya kan perlu kita lihat aspek yang lebih jauh, atau dengan kata lain tujuan yang lebih jauh. Maka Islam sangat melarang hal-hal yang seperti itu. Jadi fatwa kita, fatwa MPU itu justru bagaimana supaya intervensi pasar tadi yang tidak relevan dengan kondisi itu perlu dijaga, diawasi. Karenanya kita, kalau kita konsisten dengan sejarah, misalnya pada masa Rasul, pada masa sahabat itu diberlakukan apa yang disebut dengan petugas pasar atau identik dengan wilayatul hisbah. Jadi WH itu tidak hanya difungsikan pada tataran misalnya membangun amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks ibadah, tapi juga yang lebih luas lagi kalau istilah prohapa itu pada sisi muamalahnya, kan? Maka ayat-ayat Al-Quran kan kalau kita lihat kan lebih perhatiannya kepada sisi muamalahnya. Untuk apa? Karena memang pasar itu identik dengan kebutuhan yang sangat primer bagi umat. Tidak boleh ada hal-hal yang di luar itu. Jadi kita tidak setuju kalau misalnya ada penjual pada event ini harus menaikkan sedikit atau berapa. Tidak ada standar seperti itu. Justru ketika harga barang-barang sangat stabil, apakah event atau tidak ada event, itu semuanya itu yang dikehendaki dalam Islam. Jangan sampai misalnya contoh pada sisi perhubungan, misalnya ketika waktu-waktu atau katakanlah hari raya atau ya, pada bulan Ramadan, maka mereka akan naikkan harga-harga misalnya ongkos. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita tidak konsisten dengan ajaran kita. Dari sisi pemerintah gimana tuh Pak Marzuki? Kalau seandainya nanti PON ke depan ini jangan sampai membuat masyarakat jadi komplain ya, apalagi pendatang, oh ini mahal kali di Aceh. Yang biasa sekian. Kami sampaikan, yang pertama memang saya sampaikan tadi bahwa pemerintah tidak mengintervensi harga, tapi pemerintah ada harga yang diawasi, ada harga yang diatur. Ya, jadi yang diatur itu kan misalnya harga-harga subsidi tadi Pak. Contoh minyak goreng itu disubsidi Pak. Makanya ada minyak goreng kita yang program pemerintah subsidi itu tidak boleh dijual di atas head. Kemudian juga yang beras, seperti beras SPHP, yang beras subsidi pemerintah itu tidak boleh dijual harga head. Jadi lain memang hukum pasar ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini pemerintah, Pak Gubernur sudah menyampaikan Pak surat edaran kepada bupati, wali kota, stakeholder terkait, perhotelan dan sebagainya untuk tidak menaikkan harga dalam rangka PON ini. Jadi ini sudah ada surat edaran, dan beberapa kali kita juga sudah pertemuan dengan bupati, dengan kabupaten kota, ya, dengan pihak hotel, dan ini sudah diawasi Pak oleh tim bersama dengan tim Satgas Pangan, tim DPD ya. Bahkan beberapa kali dengan Banda Aceh duduk di BI ya, untuk memperjelaskan itu, sehingga BI di wali kota dan bupati sudah ada surat edaran juga, sehingga tidak boleh menaikkan ini seperti yang disampaikan oleh Abun tadi, bahwa ini menjaga kebersamaan, kekompakan, bagaimana mensukseskan event perhelatan yang sangat besar ini ya secara nasional. Jadi makanya ada beberapa memang yang seperti misalnya Garuda Bakar ada memberi diskon Pak, diskon lagi ini Pak. Artinya pemerintah sangat mengharapkan bahwa semua ini kan kebersamaan untuk secara nasional, dan harga tidak boleh dinaikkan. Kalau dinaikkan pun dinaikkan secara wajar gitu. Jadi ini untuk ada dampak ke depannya, bahwa dengan mungkin event ini menguntungkan UMKM, menguntungkan masyarakat kita, tapi berkelanjutan menguntungkan, jangan menguntungkan sesaat. Sehingga surat edaran itu kita buat untuk menyampaikan bahwa ini event ini untuk menguntungkan kita bersama ke depan, sehingga jangan dinaikkan sepihak gitu. Berarti sejalan nomornya dengan fatwa kita, fatwa MPU, sehingga nanti bukan hanya mendapatkan keuntungan sesaat, tapi ke depan juga kesan-kesan masyarakat lain juga terhadap Aceh juga semakin baik gitu. Mungkin terakhir dari Prohapas dulu, mungkin ada sedikit semacam saran ataupun pendapat ataupun nasihat kepada pemerintah, sehingga antara
ke depan inilah jangan terjadi fluktuasi harga-harga yang sangat tinggi gitu. Seperti contoh yang di BM tadi kan, itu malahan bukan naik tapi turun ya Pak ya. Mungkin ada sedikit saran dari Prof. Hafaz. Ya, baik. Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab ya untuk mengatur tadi agar tidak terjadi spekulasi di pasar, agar bisa terhindar praktek-praktek yang dapat merugikan banyak pihak. Nah, di situ peran pemerintah dan tanggung jawab ya. Kemudian untuk memastikan juga suplai bahan pokok khususnya itu bisa lancar ya, khususnya di provinsi kita. Apalagi kita nanti akan menghadapi sebuah event yang besar ya, yaitu PON. Nah, jadi kita pastikan agar semua orang dapat tidak terganggu ya kebutuhan sembakonya, bahan pokoknya. Nah, kemudian pada masyarakat juga, khususnya untuk para pedagang ya, kita harus mengambil kegiatan besar yang akan dihadapi di Provinsi Aceh ini dengan semangat baik ya. Ya, para penjual tidak melakukan menaikkan harga sewenang-wenang gitu kan. Karena para tamu mungkin ya tidak tahu berapa harga yang sesungguhnya. Nah, jadi ini merupakan citra kita juga ya di depan para tamu yang akan datang ke provinsi kita. Nah, jadi terkait dengan harga ini kan sangat sensitif ya bagi semua pihak ya. Jadi perlu kita jaga bersama dan tidak ada yang bermain-main ya untuk harga ini. Karena itu juga perlu adanya labeling ya. Labeling harga itu juga penting. Jadi jelas ya. Harganya jelas, sehingga kalau tawar-menawar kan mungkin sudah dinaikkan tinggi lebih dahulu lalu ditawar ya. Nah, jadi kalau ada label yang jelas, para konsumen itu bisa membandingkan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi labeling juga perlu kita sosialisasikan agar dilakukan ya oleh para penjual. Baik, itu masukan yang sangat baik ya Pak Marzuki. Nanti tadi Bapak bilang sudah ada SE-nya Pak ya, sudah ada, itu bisa di-share ke kami nanti Pak, bisa kami bantu untuk sampaikan ke masyarakat. Terakhir Abun, terkait dengan fatwa kita ingin Abun menjelaskan atau menyimpulkan terkait fatwa nomor 30 tahun 2015 tentang penentuan dan pengawasan harga barang oleh pemerintah menurut pandangan syariat Islam. Silakan Abun. Para pemirsa yang berbahagia, tentu kita harus konsisten dengan apa yang kita sampaikan dari awal tadi, bahwa barang khususnya bagi penjual itu bagaimana standar-standar harga itu perlu dijaga secara baik, dan itu adalah untuk kemaslahatan tidak hanya untuk kita hari ini, juga untuk masa depan daerah kita juga. Bagi pembeli tentu tidak hanya melihat pada bagusnya barang, eloknya atau enaknya dimakan atau dipakai atau sebagainya, perlu juga pada istilah Prof. Hafaz tadi, labeling label yang sekarang itu ada istilah halal. Maka perlu melihat pada apakah barang tersebut sudah dijamin kehalalannya, karena apapun produk yang kita andalkan tentunya kehalalan itu jauh lebih penting, lebih prinsip di dalam konteks bagaimana syariat kita itu bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, mungkin pada sisi seperti yang Pak Marzuki sampaikan, harga-harga itu ya perlu juga dilihat dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Cuma pada kualitas barang mungkin pada bagaimana masyarakat bisa melihat pada misalnya barang-barang tersebut tidak berlaku expire. Ini sering sekali misalnya barang-barang yang kita lihat itu lalu penjual kurang perhatian, lalu mereka menjajaki barang-barangnya, lalu para pembeli dengan secara serempak ya membeli barang-barang, ternyata waktu dibawa pulang ternyata barang-barang itu sudah expire. Ini penting bagi kita dalam konteks bagaimana sesungguhnya menjaga. Karena kalau istilah Rasul itu sesuatu yang baik akan masuk, itu akan menjaga stabilitas hati kita, dan kalau hatinya sudah baik, maka itulah sesungguhnya masyarakat Muslim yang paripurna. Saya pikir ada baik, terima kasih ya Bu. Pemirsa podcast Lentera Umat MPU Aceh yang kami muliakan, karena terbatas sekali waktu kita, maka bincang-bincang kita terkait fatwa MPU nomor 30 tahun 2015 kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Dini Chandra, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.